Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ade Maki Channel. Dimana sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana cara untuk membuat gambar menggunakan tool yang pertama, yaitu Line Tool ya. Berikutnya kita akan cobakan menggunakan tool yang kedua untuk menggambarnya, yaitu Pen Tool ya. Kemarin Line Tool yang ini, yang kedua itu Pen Tool, ini yang kita gunakan ya. Kita coba gunakan saja. Ini pengaturan di propertiesnya itu sudah berubah berdasarkan tool yang kita gunakan. Di sini coba kamu lihat, untuk warnanya itu diambil dari sini, warnanya hitam ya. Kalau kamu mau warna yang lain silahkan diganti warnanya di sini. Untuk garisnya ketebalannya di sini 3,00. Kemarin kita udah ngatur pakai 3,00 waktu bikin Line Tool ya. Jadi dia masih di ukuran yang itu. Kalau kamu mau garisnya lebih tipis, yang untuk di voltnya silahkan bikin angka 1 aja di sini. Oke, saya biarkan aja pakai yang itu ya. Mungkin kita cobakan untuk bikin gambarnya menggunakan Pen Tool ini. Kita tidak klik kiri, tahan lalu tarik dan lepaskan seperti yang kita gunakan pada Line Tool kemarin, gitu ya. Untuk penggunaan Pen Tool, di sini penggunanya tinggal klik kiri saja, dia akan bikin anchor gitu ya, atau titik-titik di situ. Mungkin sebelum kita beranjak lebih jauh, saya jelaskan dulu di sini. Di sini ada tanda panah kecil ke bawah ya. Nih. Di sini ada 4 pilihannya gitu ya. Pada bagian Pen Tool ini adalah bagian tempat kita mengerjakan nambahkan si anchornya gitu ya, dan langsung jadi garis nantinya. Sedangkan pada Add Anchor Point, dimana nanti kita setelah kita bikin garis gitu ya, caranya kita bikin garisnya lurus saja dari titik 1 ke titik ujung langsung gitu ya. Itu cuma 2 anchornya kan. Sedangkan pakai Add Anchor ini kita bisa nambahkan titik poinnya di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah. Berbanding terbalik dengan yang ini nambahkan anchor gitu ya, nambahkan titik kecilnya itu. Sedangkan yang bagian yang ini delete anchor gitu ya, dia akan menghapus titik poin yang ada di situ. Itu. Jadi agak hati-hati juga nih gunakan delete anchor gitu ya, karena kita bisa saja udah bikin gambarnya, lalu kita gunakan delete anchor, terhapus gambarnya gitu ya. Lalu pada convert anchor point tool gitu ya, di sini dimungkinkan nantinya untuk menarik garis itu ya. Kita kalau bikin garisnya pakai Pen Tool ini, dimana di sana garis itu cuma lurus ya, kita bikin titik 1 dan ke titik kedua dia akan bikin garisnya lurus aja. Dimana sebenarnya kalau bikin untuk yang pertama itu kita juga bisa tuh bikinnya jadi ngelengkung gitu ya, bikin ngelengkung. Tapi untuk yang si convert anchor point di sini dia bisa nambahkan untuk bagian tempat bikin lengkungnya lagi gitu ya. Nah, gitu. Ini kita cobakan saja, kita bikin ya pakai Pen Tool ya. Ini mungkin saya cobakan bikin gambar pita ya. Ini anchor pertama, lalu saya bikin anchor kedua, gitu ya. Lalu dia akan bikin garisnya lurus gitu ya. Mungkin saya cobakan lagi kalau kita pakai yang tadi misalnya ya, yang penjelasan convert anchor point misal gitu ya. Kita coba cancel dulu, kita bikin lagi ya. Ini yang pertama, lalu ini pada bikin poin yang kedua, di sini kita klik kiri tahan gitu ya, kita bisa narik nih, gitu ya. Itu merupakan convert anchor point. Convert anchor point itu bikin yang garis panjang ini, yang lurus gitu ya, yang bisa
narik si garisnya jadi melengkung gitu ya. Tuh, di garisnya tuh nggak hanya bisa lurus tapi juga bisa gini, tapi mah agak susah kalau kita bikin apanya, karena nggak pas gitu ya, nggak pas dengan keinginan kita juga. Itu penjelasannya aja dulu. Mungkin kita balik lagi ya, saya mau bikin yang lurus aja dulu. Mungkin untuk ngeditnya lebih gampang pakai ini sih dibandingkan pakai si anchor point, convert anchor point yang ini, karena kadang garisnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Itu kita tarik ternyata cuma sedikit, kita maunya misalnya lebih lebar, dia lebih sedikit nariknya. Oke, mungkin kita cobakan yang tadi ya, kita bikin nih titik anchor yang pertama, anchor yang kedua gitu ya. Lalu kita coba bikin kesini ya, garisnya lagi, sambungkan garisnya lagi, saya bikin ke sini, lalu dibikin di sini. Ini kita bikin pita tadi ya, tuh terhubung ya, tuh ini pitanya terlalu kaku ya, terlalu kaku. Kita bisa ngeditnya menggunakan si selection tool ini gitu ya. Kita bisa ngedit pakai yang ini, tinggal di dekatkan kursornya ke garis seperti ini, ada yang tanda melengkung gitu ya, itu bisa kita geser seperti ini tuh, itu ya. Lalu yang ini misalnya bagian yang ada sudut seperti ini, kalau kita dekatkan kursornya jadi juga ada sudutnya, jadi kita bisa tarik juga seperti ini gitu ya. Ini bagian ini juga bisa kita tarik seperti ini. Itu yang ini misalnya kita mau bikinnya seperti ini, gitu ya. Ini udah selesai gitu kan. Ini karena dia udah jadi objek, nggak ada yang putus ya garisnya ya. Karena garisnya nggak ada putus, kita bisa warnain si objeknya. Bagaimana cara warnainya? Kita gunakan paint bucket tool seperti yang kita pelajari kemarin. Ini warnanya udah saya set ya, pakai warna biru yang ini tadi. Mungkin kita cobakan, tinggal klik kiri sekali, dia akan diwarnai gitu ya. Nah, mungkin itu untuk membuat objek yang pertama gitu ya, menggunakan si pen toolnya. Mungkin kita cobakan bikin gambar yang melengkung pakai si pen toolnya gitu ya. Kita cobakan saja, mungkin ini apa saja, contoh saja ya. Ini di sini kita bikin gitu ya, anchor pertama, lalu anchor kedua di sini kita coba tarik ya, gitu ya. Tuh, lalu kita tinggal langsung bikin di sini, misalnya, tuh, itu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kadang untuk si lengkung yang kita mau bikin seperti itu nggak seperti yang diharapkan ya. Padahal saya maunya tadi lengkungnya itu pas dengan yang digambar di sebelah kiri. Ternyata dia nariknya lebih lebar gitu ya, nariknya lebih lebar, jadi kan agak susah juga gitu ya. Tuh, nggak pas ya, nggak pas jadinya. Mungkin kita setuju seperti ini aja dulu gitu ya. Kita bikin lagi di sini, gitu ya. Lalu kita ketemukan tuh, gitu ya. Ini kalau kita gunakan yang pakai model lengkungnya gitu ya. Nih, misalnya penggunaan yang tadi, penggunaan si add anchor point misalnya gitu ya, add anchor point. Kita gunakan add anchor point, sini kan ada garisnya, itu anchornya ada di sini kan, anchornya ada di sini.
Kalau kita gunakan add anchor point di sini, kalau kita klik, tuh dia akan nambahkan anchor point-nya. Sini juga misalnya, yang di sini kan cuma ada anchor di sini dan di sini ya. Ini kalau kita gunakan add anchor point, kita klik di sini, dia akan nambahkan anchor point-nya, gitu ya, anchor point-nya. Ini juga, nih, anchor point gitu ya. Ini berbanding terbalik dengan yang si delete anchor point gitu ya. Kalau delete anchor point ini agak hati-hati juga sih menggunakannya gitu ya. Saat kita klik si anchor point yang kita klik gitu ya, seperti ini, dia umumnya akan hapus gitu ya, akan hapus tuh. Karena anchor point-nya terhapus, jadi sebenarnya gambar tadi kan lebih ke sini ya, lebih ke sini karena banyak anchor point-nya, ada 1 dan 2 tadi. Jadi dia singgah ke sini, singgah ke sini. Makanya dia bisa bikin bulat gitu ya. Karena anchor point-nya kita hapus, dia hilang gitu ya. Tempat nyangkut di sini juga hilang. Anggaplah di sini anchor itu adalah paku-paku gitu ya. Kalau paku gitu. Jadi ini benangnya kita tempelkan sini, sangkutkan ke sini, sangkutkan ke sini gitu ya. Jadi di sini hilang ya. Hilang, dia dilepas, jadi dia lurus saja ke sini. Kalau kita coba hapus di sini, tuh lepas lagi ya. Begitu kira-kira prinsipnya. Sedangkan yang terakhir convert anchor point, gitu ya. Di sini dia di tempat ini dia memungkinkan untuk bikin yang seperti ini. Ini pada anchor point yang udah dibikin itu, dia bisa bikin yang garis lurus ini ya, untuk narik jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, gitu kira-kira untuk membuat gambar menggunakan pen tool. Sebenarnya kita bisa bikin kolaborasinya sih menggunakan tool yang lain ya, tapi karena di sini kita coba pelajari satu buah toolnya, jadi seperti ini gitu. Kita dalam bikin gambar menggunakan si pen toolnya sendiri gitu ya, kita sebenarnya bisa bikin gambar yang lebih bagus gitu. Tapi penggunanya itu gini ya prinsip kerjanya. Si pen tool itu dia bikin dari garis titik pertama, titik kedua nggak berhubungan ya. Seperti ini misalnya, dia bikin titik pertama, dua, tiga, di ini kan nggak saling berhubungan ya. Ada yang mintas gambarnya, gitu. Nah, ini pas gitu ya. Tapi kalau kasusnya misalnya seperti ini, kita bikin gambar ini gitu kan. Lalu di sini, saya mau balik lagi ke sini misalnya, gitu. Balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Nggak bisa ya, malah dihapus gitu ya. Jadi kita agak sedikit, agak sedikit hati-hati untuk penggunaannya gitu. Dan coba diperhatikan di sini, waktu kita bikin objek seperti ini ya, coba diperhatikan. Waktu kita bikin objek seperti ini, kita perhatikan kursornya. Kalau kursornya seperti ini, tanda-tanda X ya, ada tanda X itu menandakan dia bisa nambahin si anchornya gitu. Tuh bisa ya, kita ambil di sini misalnya, di sini ya, kita bisa nambahin anchor gitu kan, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita di si anchor, si kursornya ini ada tanda seperti ini ya, tanda kurang gitu ya, tanda kurang seperti ini, ada tanda minus ya, minus. Nah gini ya, dia bakal ngapus gitu ya, dia bakal ngapus. Nah gitu, kalau ada tandanya seperti ini, seperti X ya, itu kita bisa nambahin seperti ini. Kita bisa nambahin ke sini. Angin ya, gitu ya, kira-kira gitu.
Jadi agak hati-hati juga dalam penggunaannya, karena dia sering berhubungan ya. Nih, itu kita dekatkan ke poin anchor point yang udah jadi. Biasanya seperti ini akan ada tanda minus gitu ya, ada tanda minusnya, dimana tanda minusnya ini bisa delete anchornya, seperti yang di sini misalnya nih, delete anchor gitu, nih delete anchor, jadi bisa hilang ya gitu. Misalnya kita pakai si apanya, si convert anchornya gitu ya, nah bisa jadi seperti ini. Inilah gitu ya, mungkin gitu sekilas untuk pengetahuan kita untuk bikin gambarnya menggunakan si pen tool ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.